Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Pengkhotbah 4 ayat 6. Saya bacakan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jemaat dikasih Tuhan, yang namanya ketenangan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk senantiasa ada dalam hidup kita. Terlebih ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Untuk kita mengambil langkah-langkah penting. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa ketenangan. Terlebih lagi ketika orang sedang dalam kondisi istilahnya secara emosionalnya sedang gak stabil. Mungkin sedang marah, sedang kecewa. Ya, jangan mengambil kesimpulan atau keputusan dengan didasari amarah. Ada yang mengatakan, ya jangan mengambil keputusan penting di saat engkau sedang emosi. Orang bilang gitu. Kenapa? Karena ketika orang sedang marah, emosinya tidak stabil. Nah, itu seringkali keputusannya tidak rasional. Keputusan yang diambil seringkali keputusan karena emosi sesaat, karena sikap hati yang sedang gundah, sedang gelisah sehingga tidak berpikir jernih. Nah, akibatnya apa? Nanti keputusan itu bisa menjadi keputusan yang tidak seperti yang diharapkan. Dan bisa saja justru keputusannya itu membawa penyesalan di kemudian hari. Orang Jawa bilang, ojo geloti bomburi. Ya, jangan sampai kita istilahnya kecewa, menyesal di kemudian hari karena keputusan yang kita ambil sesaat. Ada banyak kejadian, ya, keputusan yang sesaat yang akhirnya berujung kepada penyesalan. Ya, misalnya karena emosi orang memukul orang di hadapannya. Mungkin karena saat itu sedang marah. Akhirnya berujung kasus hukum. Ya, banyak kita mendapati itu kan. Ada orang yang kena emosi karena nggak tenang, hatinya gelisah, karena takut, karena apa? Dia akhirnya bertindak di luar kendali. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan segenggam ketenangan lebih baik. Ya, ketenangan itu harus ada. Daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Menjaring angin artinya apa? Ketenangan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Melebihi dari setiap keputusan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai karena tidak adanya ketenangan, usaha kita, apa yang kita lakukan itu didasari karena
kegalauan hati, kegundahan hati karena emosi sesaat sehingga akhirnya sia-sia yang kita lakukan. Ada begitu banyak orang menyesal karena keputusannya, karena tidak didasari karena ketenangan, ya, karena emosi handphone dibanting. Ya, ada juga yang kemarin viral ya, nonton bola timnya kalah, TV-nya yang dibanting, dirusak. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan kerugian dan penyesalan itu seringkali datang di belakang. Setelah semuanya terlanjur baru nyesel. Ada juga orang akhirnya memutuskan hubungan dengan pasangannya, pasangan hidupnya, atau bercerai gara-gara apa? Emosi sesaat. Karena tidak ada ketenangan untuk berpikir jernih. Apa dampak ke depan dari keputusan yang diambil? Cuma dikasih Tuhan. Pengkhotbah katakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada segala upaya. Ya. 2 genggam artinya kan lebih, ya, memprioritaskan sesuatu. Ya. Jerih payah usaha kita. Usaha menjaring angin, kesia-siaan. Daripada usaha-usaha yang kita lakukan, keputusan dan tindakan yang kita lakukan karena kesia-siaan. Lebih baik tenang dulu. Mari saya mengajak kita semua. Ketika engkau dalam kondisi sedang tidak tenang, carilah ketenangan dulu. Duduk diam di hadapan Tuhan. Mulai istilahnya minta pimpinan Tuhan. Supaya ada damai sejahtera Tuhan menguasai pikiran dan hati kita. Ada orang mengatakan, pikiran boleh panas, hati harus tetap dingin. Kebalik ya, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kenapa? Karena keputusan itu seringkali dari kepala. Ya, tindakan itu karena pikiran kita. Orang udah pikirannya galau, akhirnya terjadi keputusannya juga ngawur. Hati-hati ya. Hati panas mungkin karena sedang kecewa, sedang emosi. Tapi ingat, kepala tetap dingin. Tetap kendalikan dirimu. Ya, temukan ketenangan terlebih dahulu. Ya, setiap keputusan-keputusan, apalagi keputusan penting, harus didasari ketenangan. Jangan karena emosi sesaat. Jangan karena sedang di luar kendali karena emosi, karena marah, karena kecewa, atau karena hal yang lain. Mulai kuasai dirimu, tenang. Bila perlu berdoalah dengan tenang dulu sampai engkau dapat pimpinan Tuhan. Percayalah dalam pimpinan Tuhan setiap keputusan yang kita ambil, ya, tentunya dalam ketenangan pasti akan membawa kebaikan. Dan sebaliknya, ketika tanpa ketenangan kita mengambil keputusan karena emosi, karena marah, justru kemudian timbul masalah dan berakibat penyesalan di kemudian hari. Jangan sampai menyesal. Sekarang mulai kejar Tuhan, dapatkan ketenangan sebelum engkau bertindak. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Ingatkan kami untuk kami tenang menghadapi segala sesuatu. Mengambil setiap keputusan, setiap tindakan kami didasari dengan ketenangan. Supaya keputusan dan tindakan yang kami ambil bukan karena sembrononya kami, bukan karena emosi sesaat, tetapi sungguh-sungguh melalui pertimbangan yang baik dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Sehingga keputusan kami itu tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinanmu, mohon penyertaanmu, dan Engkau Roh Kudus, sumber damai sejahtera, memberikan ketenangan atas pikiran, hati, dan hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan juga hari ini, hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.